Kenapa baru sekarang Mas Arief Inilah yang ditetapkan? menjadi pertanyaan publik. Mengapa peristiwa hukumnya telah terjadi beberapa tahun lalu dan kemudian komisionernya sudah ditangkap, sudah ditetapkan di penjara, tetapi hari ini baru Hasto Kristianto ditetapkan tersangka. Ini yang perlu dijelaskan ke KPK, dijelaskan oleh KPK kepada publik. Mengapa Hasto Kristianto baru ditetapkan hari ini, meskipun peristiwanya telah terjadi beberapa tahun lalu. Meskipun tersangka dan oleh KPK, Hasto Kristianto tidak dicopot sebagai Sekretaris Jenderal PDIP. Kembali lagi di podcast Data Kita, Data Untuk Kita. Pada episode kali ini kita akan mengulas fenomena atau sebuah berita yang sangat viral, di mana kemarin berdasarkan Sprindik 153 tahun 2024 menetapkan Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai tersangka korupsi dan juga tersangka penghilangan politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bernama Harun Masiku, ditemani oleh Mas Arief. Selamat malam Mas Arief. Selamat malam. Waktu tapping. Gimana Mas Arief melihat secara konstelasi politik soal fenomena ini Mas Arief, mengingat Pak Hasto itu kan sebagai Sekjen PDIP, Mas? Iya, memang ini menjadi berita yang heboh, meskipun kita tahu isu atau rumor terkait bahwa Sekjen PDIP Mas Hasto Kristianto akan ditetapkan sebagai tersangka itu sudah berlangsung sejak bertahun-tahun lalu. Tetapi ini menjadi heboh karena momentum politiknya, di mana PDIP hari ini berada di luar kekuasaan, di luar pemerintah di satu sisi, dan di sisi lain PDIP hari ini berkonfrontasi dengan mantan kadernya sendiri yang notabene adalah mantan Presiden Pak Jokowi. Kasus ini juga memantik perhatian publik dan memunculkan spekulasi publik bahwa ini ada spekulasi ini terjadi politisasi hukum. Meskipun yang saya yakini, secara fakta hukum, KPK tidak mungkin serampangan menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terhadap komisioner KPU dalam proses pergantian antar waktu Harun Masiku. Kenapa baru sekarang Mas Arief? Inilah yang menjadi pertanyaan publik. Mengapa peristiwa hukumnya telah terjadi beberapa tahun lalu dan kemudian komisionernya sudah ditangkap, sudah ditetapkan di penjara, tetapi hari ini baru Hasto Kristianto ditetapkan tersangka. Kalau kemudian nalar kita berjalan secara nalar politik, tentu ini tidak lepas dari dinamika politik, di mana waktu itu PDIP dan Hasto Kristianto merupakan partai penguasa. Dan kita tahu kadernya Pak Jokowi merupakan Presiden Republik Indonesia. Dari situasi itulah barangkali bisa jadi KPK ada hambatan, baik itu psikologis maupun hambatan politis, sehingga penetapan tersangka hari ini melihat situasi politik tersebut. Ini bagi saya ini yang perlu dijelaskan ke KPK, dijelaskan oleh KPK kepada publik. Mengapa Hasto Kristianto baru ditetapkan hari ini, meskipun peristiwanya telah terjadi beberapa tahun lalu. Apakah juga tidak ada backup kepada PDIP saat ini, Mas? Melihat sekarang Hastonya baru saya kira kita tahu PDIP sekarang di luar kekuasaan, dan kita tahu juga di luar kekuasaan PDIP, sementara di sisi lain pemerintah hari ini, Prabowo Gibran, Pak Jokowi di dalam itu berhadapan-hadapan secara politik.
Jadi kalau berbicara BA politik tentu nggak ada. Oke. Tetapi yang paling menarik adalah pernyataan dari Ketum PDIP Bu Mega bahwa ketika Hasto Kristianto akan tersangkakan akan datangi KPK. Saya kira PDIP tidak akan tinggal diam dan akan melakukan advokasi di satu sisi, dan di sisi lain kerja-kerja politik, entah melakukan lobby maupun pressure politik yang ini bisa dibuktikan bahwa tadi saya baca berita meskipun tersangka dan oleh KPK, Hasto Kristianto tidak dicopot sebagai Sekretaris Jenderal PDIP. Oh, kenapa Mas? Apakah padahal kan kalau kita bicara soal etika seperti itu Mas ya, etika secara umum kan itu sudah di luar nalar seperti itu. Apakah itu juga sebagai strategi politik PDIP Mas? Saya tidak tahu persis, tetapi dalam dugaan saya atau analisa saya bisa jadi PDIP memiliki keyakinan bahwa ini politisasi hukum. Sehingga karena itu PDIP tidak mencopot Hasto Kristianto sebagai Sekretaris Jenderal PDIP. Kalau ini Mas, berbicara soal ini kan ibaratnya orang nomor 2-nya lah bahasanya di PDIP seperti itu ya Mas ya. Itu kan justru akan publik akan bertanya-tanya seperti itu ya. Mengapa itu bisa terjadi? Kemudian juga tadi mungkin Mas Arief sudah mendengar kenapa baru sekarang dan lain sebagainya. Itu kan akan berdampak terhadap citra dan positioning politik dari PDI Perjuangan. Itu bagaimana Mas melihat keadaan ini berdampak pada PDI Mas? Ya, langsung atau tidak tentu ini akan berdampak terhadap citra PDIP di hadapan publik. Tetapi PDIP saya kira memiliki cara sendiri untuk menghadapi baik itu tekanan politik maupun citra yang memburuk akibat ditersangkakannya Hasto Kristianto. Terlepas dari itu semua, kita juga tahu muncul rumor bahwa Kongres PDIP ke depan juga ada kekuatan luar yang mencoba mengobok-obok atau cawe-cawe dalam suksesi tersebut. Dua peristiwa politik tersebut saya kira memiliki tali temali yang bisa jadi ada relevansinya dengan kasus ini. Meskipun sekali lagi KPK tidak mungkin menetapkan Hasto Kristianto jika tidak memiliki bukti-bukti. Artinya secara hukum ini bisa jadi benar karena ada bukti, tetapi secara dimensi momentum politik hari ini memunculkan spekulasi ini politisasi hukum. Tapi masih ada kemungkinan untuk dilawan oleh PDIP seperti itu Mas ya? Saya kira PDIP itu partai yang lahir dan besar dari rejim penindasan, perlawanan, sehingga jika melihat track record PDIP, saya kira PDIP akan melawan. Tinggal seberapa kuat bukti-bukti itu bisa terbantahkan. Iya betul. Oke Mas, sore tadi Mas, Ketua KPK konferensi pers bahwa Hasto ini terlibat dalam hilangnya Harun Masiku seperti itu Mas. Dan bahkan perintangan penyidikan. Nah, seperti itu. Nah, itu gimana Mas Arief melihat? Ya, dalam konteks kasus tersangkanya Sekjen PDIP itu ada dua hal yang tadi saya lihat di media. Satu, penyuapan komisioner KPU terhadap proses pergantian antar waktu Harun Masiku. Kedua, perintangan penyidikan karena Hasto Kristianto juga memerintahkan Harun Masiku untuk kabur. Itu saya kira menjadi pasal berlapis bagi Hasto Kristianto dan harus dibuktikan di pengadilan. Apakah ini benar fakta hukum atau sekedar politisasi hukum? Berarti kalau misalkan dua alasan itu terbukti bersalah seperti itu Mas Arief, itu bukan hanya pasal penyuapan seperti itu ya, tapi juga perintangan penyidikan seperti itu ya. Nah, berbagai macam gelombang yang menerpa PDIP sekarang seperti ya. Tadi juga Mas Arief sempat menyinggung Kongres PDIP di 2025 kalau tidak salah, itu juga dianggap akan ada cawe-cawe politik yang luar biasa besar. Nah, kira-kira Mas Arief, kalau misalnya Mas Arief sebagai analis politik seperti itu ya, analis politik, apa sebetulnya yang perlu diperhatikan oleh PDI Perjuangan ini biar kita tahu kan pilegnya itu kan pileg DPR itu kan PDI masih menjadi partai yang besar seperti ya.
suaranya memperoleh suara yang lumayan besar, di DPR juga memiliki anggota yang cukup besar. Kira-kira apa yang perlu diperhatikan oleh PDIP untuk biar basis ini nggak terus tergerus gitu, Mas? Saya kira PDIP, saya yakin dengan peristiwa ini tidak akan menggembosi secara signifikan. Terjadi penggerusan mungkin iya, tetapi saya kira tidak akan signifikan. Apa yang harus dilakukan PDIP? Tentu pertama harus melakukan konsolidasi, baik konsolidasi struktural pengurus dari level DPP hingga ranting desa. Kedua, tentu harus meyakinkan ke publik bahwa peristiwa ini tidak terkait dengan PDIP. Artinya apa yang dilakukan Sekjen PDIP itu tindakan politik personal, bukan tindakan politik secara institusi. Selanjutnya juga harus mengokohkan basis massa selama ini simpatisan PDIP agar tidak lari atau bergeser ke kekuatan politik partai politik lainnya. Itu saya kira apa yang bisa dilakukan PDIP, dan saya kira PDIP memiliki jam terbang itu telah diuji sejarah oleh berbagai tekanan politik, dan PDIP terbukti eksis, bahkan memperoleh suara yang lumayan besar seperti Mas. Iya, pemenang pemilu bagaimanapun juga. Betul. Nah, Mas Arief, mungkin pertanyaan terakhir. Jika Pak Hasto ini ditetapkan menjadi tersangka, kemudian di penjara seperti itu bahasanya, kemudian juga PDIP mau tidak mau mengganti sekjen, kira-kira siapa nama sekjen yang masuk bursa PDIP, Mas? Kalau melihat bursa sekjen misalnya diganti, tentu kita melihat partai politik adalah faksionalisasi. Ada faksi-faksi politik yang saling berebut jabatan strategis termasuk sekjen. Kita tahu di PDIP ada dua faksi, faksi Mas Prananda dan faksi Mbak Puan. Siapa yang paling kuat untuk mendudukkan dari faksi mereka, inilah yang akan duduk sebagai sekjen. Saya kira itu dari siapa sekjen berikutnya kalau kemudian ini diganti. Tetapi bisa jadi untuk menunjukkan sikap perlawanan, PDIP justru tidak akan mengganti Sekjen Hasto Kristanto. Berarti ada banyak kemungkinan yang bisa terjadi. Tinggal kita menunggu waktunya dan bagaimana strategi PDIP ke depan seperti Mas Arief. Betul. Baik, Mas Arief, terima kasih atas analisis singkatnya. Akan kita lanjutkan ke beberapa video-video selanjutnya. Makasih Mas Arief. Sama-sama, Jangan lupa Mas. di follow, subscribe, dan like videonya.